Guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seorang ibu mendidik anaknya dengan keras karena niatnya supaya anaknya nggak lembek? Subhanallah. Ini mumpung ada anak di sini nih. Sini bro. Sini. Bisa kupas mangga nggak? Pakai apa? Pakai pisau. Kenapa bisa? Kenapa kamu berani kupas mangga? Karena kalau nggak dikupas, masa mau Dulu pernah dilarang nggak sama orang tua pegang pisau? Pernah. Pernah, tapi akhirnya diizinkan. Diizinkan waktu. Subhanallah, berarti kalau mendidik anak untuk menjadi berani memegang pisau, kupas mangga dan sebagainya tidak mesti dengan keras. Tapi tahu timingnya kapan anak itu sudah boleh diperkenalkan dengan alat-alat yang demikian. Bisa naik sepeda? Bisa. Kapan bisanya? Dari SD. Dari SD. Pernah jatuh? Pernah. Pernah nggak berani lagi naik sepeda? Enggak sih berani. Langsung berani lagi. Kenapa? Karena keinginan. Karena keinginan, Masya Allah. Terima kasih, nama siapa? Adit. Adit, terima kasih Mas Adit. Mas Masya Adit Allah. umurnya berapa sih? 21. Wah, Udah kasih tepuk 21. tangan dong. Masya Masya Allah. Allah. 21. Dosanya lebih dikit daripada saya, berarti saya kan lebih tua. Berarti betul, dosanya lebih banyak. Masya Bener, ya? Allah. Bener? Bener kan? Terima kasih. Berarti Masya Allah, yang pertama tidak mesti keras supaya anak menjadi berani. Termasuk di antara pertanyaan Kak Caca tadi, adakah contoh dari Nabi SAW? Ya Allah, Nabi itu manusia paling pemberani, manusia yang paling sempurna, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat Rasulullah SAW menjadi berani? Karena tawakalnya ala Allah. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Katakanlah hasbunallah, cukuplah Allah bagi saya. Sehingga kalau anak takut sendirian, nak kamu tidak pernah sendirian. Selalu ada Allah di sampingmu. Nak kamu itu tidak pernah merasa gelap, tidak pernah sendirian. Selalu Allah yang mendampingimu. Berarti yang diajarkan yang pertama, kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah sosok seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang bersembunyi dengan Nabi SAW, Nabi tidak bilang la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih, enggak. Tapi Nabi bilang la tahzan, jangan sedih. Kok enggak ada jangan takutnya? Karena Abu Bakar enggak ada takut-takutnya. Tapi Abu Bakar radhiyallahu an itu merasa sedih. Kok ada orang sebaik Nabi Muhammad dikejar-kejar kayak gini? Kok ada orang sebaik Nabi Muhammad SAW itu dikejar dan mau dibunuh seperti ini? Berarti Abu Bakar Siddiq adalah manusia yang sangat pemberani. Subhanallah. Berarti kalau ditanyakan kisah-kisah Nabi SAW menghadapi anak kecil pun demikian. Bagaimana Nabi SAW memberikan kepercayaan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda. Wahai Anas, berangkatlah ke sana, saya punya perintah ini. Lalu Anas bin Malik ternyata namanya anak kecil, mampir main. Lupa dengan perintahnya Nabi SAW. Apakah Nabi memarahinya setelah itu? Tidak. Nabi mendekatinya, lalu Nabi pijit-pijit dari belakang. Dielus-elus dari belakang. Baru tersadar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ternyata saya melanggar perintahnya Nabi SAW. Berarti Rasulullah SAW mendidik anak menjadi pemberani dengan memberikan kepercayaan kepadanya. Banyak orang sudah dewasa takut sama tidak bisa kupas mangga, tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Karena kurang diberikan kepercayaan oleh orang tua. Satu, ajarkan dekat dengan Allah, bersandar hanya kepada Allah. Dua, berikan kepercayaan kepadanya. Yang ketiga, subhanallah, sudah dibahas guru kita Ustaz Lulung tadi. Jangan takut untuk minta maaf. Artinya mengajarkan biar anak tidak lembek, biar anak itu berani dan percaya diri. Dia itu juga bisa salah kapan saja. Kita lanjutkan setelah Indonesia Raya. Maka memvalidasi perasaan takutnya anak itu juga bagus.
Seperti siapa? Seperti Allah Subhanahu wa taala memvalidasi takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dikatakan kamu itu rasul, kamu harus berani, kamu itu nabi, kamu harus tidak. Allah katakan wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faaghna. Engkau pernah berada di dalam kegelapan, artinya engkau tidak ada yang menemani, tapi aku yang memberikanmu petunjuk, aku yang menemanimu, maka seorang ibu boleh datang kepada anaknya, memang nak kamu takut, nggak apa-apa. Tapi ini kalau kita nyalain lampu nggak ada apa-apa. Ibu tahu kamu sakit tadi waktu naik sepeda jatuh. Ibu tahu kamu waktu gagal sedih, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu berusaha lagi kamu bisa menang. Maka subhanallah memvalidasi perasaan takutnya pun itu tidak mengapa karena Allah mengajarkan. Allah kan katakan dalam Al-Quran manusia tempatnya di dunia itu sedih, tempatnya di dunia itu ujian. Divalidasi sama Allah. Betul. Tapi Allah katakan bersandarlah kepada Allah. Betul. Sehingga keberanian datang. Kalau Allah aja mau memvalidasi perasaan makhluknya, kenapa kita orang tua anak mau nangis nggak boleh? Iya, mau jangan marah nangis, laki-laki. nggak boleh. Boy. Mau marah nggak boleh marah. Padahal marah nggak apa-apa. Iya. Yang penting cara mengekspresikannya itu harus berada.